الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita amanah waktu, amanah usia, amanah kesehatan dan kesempatan. Dan cara kita mensyukuri amanah ini adalah dengan kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita masih diberikan masalah tidak kunjung selesai. Bisa jadi kita masih memiliki hutang tidak kunjung kita bisa lunasi. Bisa jadi kita memiliki masalah dalam keluarga kita, tempat kerja kita, bukan karena kita kurang kerja keras atau kurang kerja cerdas, melainkan bisa jadi karena kita kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah sudah jamin barang siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Apabila saya membaca ayat ini membuat saya takut. Bahkan ayat ini mengajarkan kepada saya agar tidak mudah iri atau hasad kepada orang lain. Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang berdusta kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW sampai sebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa ternyata orang yang pertama kali berhadapan dengan Allah dimasukkan ke dalam api neraka ternyata bukan iblis, bukan Fir'aun, bukan setan, bukan Qarun, bukan Haman berdasarkan hadis riwayat Muslim, tetapi justru orang yang pertama kali berhadapan dengan Allah dimasukkan ke dalam api neraka adalah orang yang mengaku soleh, tetapi justru kesolehannya bukan karena Allah, tetapi karena dipuji di hadapan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum." Barang siapa yang Allah inginkan diberikan dunia, bahkan diberikan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Jika Allah inginkan kita mendapatkan uang, harta kekayaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan pujian di hadapan manusia, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah akan berikan dengan sempurna apa yang dia inginkan selama hidup di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan dia di dunia tidak akan dirugikan, kata Allah. Akan tetapi tahu para jamaah, kekayaan yang Allah berikan, jabatan, pujian manusia yang Allah berikan, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Melainkan justru nanti di akhirat orang-orang tersebut tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali illa an-nar, yaitu api neraka. Kenapa para jamaah? Bisa jadi jabatan, kekayaan, ya, kemudian ilmu, kesolehannya itu tidak membuat dia dekat dengan Allah. Tidak untuk mencari ridho Allah, tetapi karena ingin dipuji. Maka ada orang
Yang di dunia dia dikenal sebagai orang yang baik, orang yang soleh. Bahkan kalau kita buka mungkin Facebooknya, Instagramnya, isinya adalah nasihat-nasihat. Bahkan ketika sakit banyak orang yang menjenguknya. Ketika meninggal dunia banyak orang yang menziarahi kuburannya. Akan tetapi apa kata Allah? Kadzabta. Ketika dia berhadapan dengan Allah, Allah mengatakan kepada dia, engkau dusta. Engkau beramal bukan karena aku, tetapi engkau beramal karena manusia atau ingin pujian manusia. Maka lanjutan ayatnya adalah wahabita ma sana'u fiha. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan selama dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah atas apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat Quran surat Hud ayat 15-16 ini mengajarkan betapa pentingnya kita memiliki sifat ikhlas. Kita pastikan pesantren yang kita bangun, masjid yang kita urus, yayasan yang kita urus adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian karena ingin dipuji. Sayang sekali usaha kerja keras kita jika kemudian di dunia kita niatkan karena pujian dari manusia, maka kata Allah di akhirat kelak, kadzabta, engkau dusta, terhapus semua amalan kita. Tetapi jika kemudian yayasan, pesantren, masjid, komunitas yang kita bangun hanya karena Allah, maka kita lanjutkan. Sembari kemudian kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak istighfar, ya, memohon doa kepada Allah agar hati kita senantiasa dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para jamaah, orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para sahabat, mereka itu pulang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat kelak tidak berguna harta, tidak berguna anak keturunan, kecuali kata Allah, illa man atallah, siapa yang kemudian berhadapan dengan Allah, pulang berhadapan dengan Allah, membawa hati yang ikhlas, hati yang jujur kepada Allah, hati yang bersih. Maka kalaulah para sahabat, para nabi terdahulu, mereka pulang menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, dia pastikan semua amalannya di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita kelak pulang menghadap kepada Allah? Apakah hati kita ikhlas karena Allah kita beramal, atau justru hati kita penuh dengan kemunafikan? Semoga ini menjadi renungan bersama. Semoga kemudian kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi baik keadaan batin dan zahir kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.